Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elensia Eka Widianingrum dari kelas 12 IPA 3 SMA N57 Jakarta Barat. Kali ini saya akan membawakan materi listrik arus searah. Materi yang ada di pelajaran kelas 12 pada semester 1 dan pada bab pertama. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Arus listrik searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ini adalah gambar rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka, seperti pada gambar, memiliki jeda fisik di jalur kondisi di mana arus turun ke nol dan resistansi menjadi tak terbatas atau terlalu tinggi untuk diukur oleh ohmmeter. Pada gambar, saklar diangkat sehingga membuka sirkuit yang berarti arus tidak memiliki jalur lengkap dan bola lampu tidak berfungsi. Voltmeter masih dapat dihubungkan dan menampilkan pembacaan 18 volt karena keberadaan dua baterai 9 volt secara seri. Dan ini adalah gambar rangkaian tertutup. Setelah kalian tahu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, arus listrik searah itu dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Untuk itu, saya akan menjelaskan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hambatannya disusun secara sejajar atau berderet dalam satu kawat dan tidak bercabang. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri yang pertama, karena pada rangkaian seri hambatan yang disusun secara berderet, sehingga hanya ada satu kawat yang akan dilalui arus listrik. Artinya, semua komponen akan mendapatkan besar arus yang sama seperti sumber tegangannya. Maka dapat dirumuskan dengan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Yang kedua adalah pada rangkaian seri, hambatan totalnya akan lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Maka dapat dirumuskan dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang ketiga adalah beda potensial pada rangkaian seri adalah hasil jumlah antara beda potensial. Maka dapat dirumuskan dengan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Dapat diturunkan menjadi I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Sebelum melanjutkan pembahasan, kalian jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan kali ini kita akan membahas rangkaian paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang hambatannya disusun secara bercabang. Artinya, kuat arus yang mengalir tidak satu aliran lagi. Rangkaian paralel mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kuat arus berbeda di setiap kawat apabila nilai hambatannya berbeda. Maka dapat dirumuskan dengan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Yang kedua adalah beda potensial pada sumber tegangan akan sama seperti beda potensial pada tiap resistor. Maka V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Yang ketiga adalah pada rangkaian paralel, hambatan total akan lebih kecil daripada hambatan penyusunnya. Maka 1 per R total sama dengan 1 per IR1 ditambah 1 per IR2 ditambah 1 per IR3. Dan kali ini kita akan membahas hukum Ohm. Karena hukum Ohm ada hubungannya arus dengan tegangan. Hukum Ohm adalah penulisan matematis yang menggambarkan hubungan antara beda potensial tegangan, arus listrik, dan hambatan.
Agar suatu bahan mematuhi hukum Ohm, hambatan harus tetap konstan. Artinya arus listrik dan beda potensial harus banding satu sama lain. Walaupun hukum Ohm sebenarnya hanya perkiraan, ia bekerja sangat baik pada rentang volt yang sangat luas. Hukum Ohm dapat dirumuskan dengan rumus I sama dengan V per R. I adalah arus dalam rangkaian, V adalah beda potensial, dan R adalah hambatan rangkaian. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.